Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 Roefan nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Raul, kembali lagi Angel menyapa ruang dengar Anda di edisi 14 November 2024. Kita berada dalam formasi pukul 16 di menit ke-12 ya. Tidak seperti biasanya nih ya. Kita ada talk show bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang Sidimpuan, dan tema yang akan kita angkat pada kesempatan ini yakni waspada penipuan mengatasnamakan pajak. Dan alhamdulillah juga ini Angel sudah bersama 3 narasumber kita ya, Cici dan Kak cantik ini. Kalau begitu langsung saja kita sapa dulu rekan Raul. Halo Kak, selamat siang. Sore nggak sih? Sore ya betul. Sore. Itu kurang fokus ini ya. Gimana kabarnya nih para kakak-kakak? Alhamdulillah baik. Kakak baik ya? Alhamdulillah baik juga tentunya. Aduh semangat sekali nih nampaknya ya. Oke rekan-rekan, di sini sudah ada 3 narasumber kita, ada Kak Vina, Kak Maya dan juga Kak Tiara. Banyak rekan Roy yang ingin melihat langsung mungkinnya kakak-kakak cantik kita bisa langsung menyaksikan kita di live streaming Facebook kita di Rau Padang Sidimpuan, dan juga di Instagram kita @rawefan_padang_sidimpuan. Nah, kita akan langsung saja memperkenalkan KPP Pratama Padang Sidimpuan. Ini tim penyuluh KPP Pratama Padang Sidimpuan wilayah kerja Kota Padang Sidimpuan, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Selanjutnya Kabupaten Padang Lawas KP2 KP Sibuhuan, dan selanjutnya Kabupaten Mandailing Natal KP2 KP Panyabungan. Kemudian pelayanan yang diberikan, yang pertama ada pendaftaran NPWP atau PKP, kemudian pelaporan SPT masa dan SPT tahunan, konsultasi, sosialisasi, serta edukasi kewajiban perpajakan. Nah, rekan Raul, dalam beberapa bulan terakhir, kasus penipuan dengan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP semakin meningkat di Indonesia, baik itu melalui telepon, email, pesan singkat, dan lainnya. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan tidak sembarangan mempercayai berbagai modus tersebut. Pemerintah juga terus meningkatkan sosialisasi terkait modus-modus penipuan ini untuk menekan jumlah kasus dan melindungi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang sulit mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Nah, hari ini bersama dengan Fungsional Penyuluhan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidimpuan yang akan menjelaskan tentang modus-modus penipuan dan cara-cara melindungi diri dari penipuan tersebut. Oke, mungkin langsung saja bisa dijelaskan secara singkat tentang apa itu penipuan yang mengatasnamakan DJP dan bagaimana umumnya terjadi. Mungkin Angel ke Kak Tina dulu. Terima kasih Kak Angel. Jadi kalau sebenarnya sih penipuannya ini hampir sama ya, sama kayak penipuan umum biasanya. Jadi kalau yang di sini tuh banyakan penipuannya itu dia mengatasnamakan dia itu sebagai petugas pajak atau pegawai di perpajakan. Nah, kemudian dia nanti bakal melakukan lewat telepon, ada SMS, bahkan juga ada yang email gitu. Cuman nanti dia di sini itu bakal bisa bilang ke wajib pajak, oh kalian tuh ada denda gitu, ada denda atau saya ada utang pajak gitu kan. Nah, pas ketika dikasih tahu malah dia nanti nagihnya itu dia ngirim nomor rekening, jadi dia rekening pribadi gitu kan. Padahal kan kalau Direktorat Jenderal Pajak itu kan pembayarannya itu sekarang sudah tersistem. Kalau nggak pakai kode billing tuh jangan mau bayar pajak gitu. Jadi kalau bayar pajak itu harus lewat kode billing dan langsung masuk ke kas negara. Jadi kebanyakan itu ya itu tadi mengatasnamakan dia sebagai petugas pajak gitu, telepon ke orang-orang gitu Kak. Mungkin DJP juga nggak pernah mengapakan itu ya, nomor nomor rekening itu nggak ada. Jadi kalau DJP itu DJP, KPPN, Bea Cukai itu nggak ada nomor rekeningnya. Jadi semua itu masuk ke kas negara lewat billing, namanya kode billing gitu. Kalau sudah ada jelas penipuan ya Kak ya? Iya betul sekali. Waduh, yang paling umum itu melalui telepon ya Kak. Dan sudah ada juga zaman dahulu dan masih banyak juga yang terkena. Mungkin bisa jelaskan dulu yang telah
telepon ini Kak? Modus-modusnya seperti apa Kak? Iya, memang yang paling banyak itu telepon ya. Mungkin juga kalau saya sih pribadi kayaknya mungkin yang penipu ini tuh udah kayak punya ilmu komunikasi atau gimana gitu kan. Jadi kayak bisa mempengaruhi orang gitu supaya bisa tertipu. Jadi dari dulu sampai sekarang tuh paling banyak itu lewat telepon. Jadi dia nanti contohnya bakal ngaku, oh saya dari kantor perpajakan gitu kan Mbak. Terus kemudian bakal bilang, oh Bapak ada tunggakan pajak atau pajak yang belum dibayar gitu. Dan biasanya itu nadanya itu saya bilang tadi kayaknya ada sesuatu ilmu gitu antara ilmu komunikasi atau juga ya itulah yang bisa mempersuasi orang biar misalnya terpengaruh, atau biasanya nadanya tuh menekan gitu, menakut-nakuti gitu. Jadi ketika kita ngangkat kita jadi kayak panik gitu, jadi dibuat panik gitu. Jadi mereka itu kayak udah ada lah itu ilmunya untuk membuat orang panik, takut gitu. Jadi kalau nggak bayar nanti bakal masuk penjara gitu kan. Nah nanti gara-gara panik kebanyakan orang udah dikasih nomor rekening, sekarang ditransfer gitu loh, kayak penipuan biasa, sekarang harus ditransfer, kalau nggak gini-gini, kalau nggak bapak bakalan diangkut gitu kan, bakal dipenjara gitu. Gara-gara kita panik kadang-kadang nggak bisa berpikir rasional lagi. Nah disitulah kenanya banyak penipuan. Jadi gara-gara panik, oh gini misalnya, apalagi misalnya kalau ya dia mungkin nggak banyak juga ya, kalau nggak banyak juga misalnya berapa ratus ribu gitu, ya udahlah bayar aja gitu. Nah kebanyakan di situ ketipunya. Jadi gara-gara ditelepon, dipengaruhi, ditakut-takuti, ketakutan, ya itulah sampai sekarang ini yang lewat telepon ini masih sampai sekarang masih ada yang kena gitu. Karena itu dia tadi, mereka tuh biasanya menciptakan suasana menakutkan gitu. Jadi orang jadi kayak panik gitu Kak. Oke. Modusnya menakut-nakuti ya Kak, jadi kita panik duluan jadi. Oke, memanfaatkan ketakutan masyarakat kepada aparat, kemudian ujung-ujungnya transfer sejumlah tertentu kepada sang penipu ya Kak. Iya betul. Jadi kalau contohnya sih kebanyakan ada juga tuh yang dari direktorat lain kayak di direktorat Bea Cukai itu mungkin kadang-kadang nih kita beli misalnya kayak apa gitu kan, album dari luar negeri gitu, nanti dia bakal bilang ada paket ini gitu, dan disuruh misalnya dibayar, atau ada teman Anda dari misalnya dari luar negeri ngirim paket, harus ditebus sekarang gitu, kalau enggak paketnya hangus atau gimana, padahal sebenarnya itu bohong gitu. Kayak tadi itu mereka tuh ada sesuatu teknik yang menakut-nakuti gitu kan. Terus kemudian kalau yang sekarang ini banyaknya itu, kita kan lagi ada pemadanan NIK NPWP tuh tahun depan. Untuk informasi di sela-sela ini ada cerita juga informasi, kita NIK sama dengan NPWP. Nah jadi ada disarankan kan untuk melakukan perubahan data, pemadanan data. Nah itu juga dimanfaatkan sama penipu. Jadi kadang-kadang disuruh pemadanan dan diminta biaya gitu untuk mereka bantu gitu. Dia mengaku saya dari kantor pajak gitu, kalau enggak nanti NPWP terhapus. Sama juga tadi kasusnya ditakut-takuti kan, nanti bapak gini-gini, kalau bapak nggak transfer sekarang nanti bakalan nggak bisa lagi dipakai NPWP-nya gitu. Jadi dengan itu nanti banyak juga yang misalnya wajib pajak kita tuh yang tertipu gitu. Itulah sangat rapi dan terorganisir sekali ya modus penipuannya Kak. Makanya mungkin banyak yang percaya karena yang menipu ini seperti sejenis komplotan. Dulu saya pernah ada dengar juga yang nelpon pajak undian berhadiah Kak. Ya betul juga tuh. Jadi kayak betulnya ini kayak memang benar-benar terstruktur. Kayaknya mereka juga informasi tentang perpajakan pun mungkin update ya. Jadi apa yang bisa yang terbaru itu yang ditipu gitu. Jadi kalau untuk penipuan yang tadi itu kan itu udah lama banget ya. Kalau sekarang itu masih ada juga sih. Ada Anda menang undian berapa gitu. Kadang-kadang di SMS kita juga banyak ya. Nah disuruh bayar pajak gitu. Kadang-kadang ditelepon, kalau nggak dibayar pajaknya nanti misalnya uangnya nggak bisa ditransfer gitu kan. Kemudian juga misalnya kalau bapak ibu dapat sepeda motor gitu, kalau nggak bayar dulu nanti bakal pajak, kan ada memang pajak hadiah itu ada memang kan. Cuman masalahnya kadang-kadang kita sendiri pun nggak ikut undiannya gitu. Cuman kalau udah denger dapat sesuatu gitu kadang-kadang kan ih gila dapat hadiah gitu kan, padahal sebenarnya kita aja nggak ikut undiannya gitu. Jadi kalau bisa teman-teman yang ada di sekitar Padang Sidimpuan ini, kalau dapat terima telepon seperti itu atau WA, itu pastikan dulu gitu sumbernya itu dari mana gitu. Kalau misalnya dia bilang saya itu dari PTA gitu, sebenarnya kita gampang sih, tinggal buka Google aja pun PTA gini tuh, karena sekarang itu untuk history penipuan tuh banyak juga di internet gitu. Jadi dipastikan dulu itu benar-benar ada. Kemudian kalau memang kita nggak pernah ngikutin undian, nggak usah lah percaya langsung gitu kan. Walaupun dibilang ini nomor
nomor rekeningnya berapa gitu, tapi ditransfer dulu 300.000, nanti ibu dapat 2 juta gitu. Itu jangan dipercaya sama sekali, jangan. Langsung aja misalnya kalau bisa langsung hubungi apanya gitu kan, nomor customer layanan, kalau misalnya dia bilang dari PTA langsung telepon PTA-nya gitu. Kalau nggak bisa juga ke kita, bisa ditelepon juga kantor kita Mbak gitu. Oke. Baik, pastinya masih banyak ini modus-modus melalui telepon ya rekan Raut. Intinya kita jangan langsung percaya, kita harus skeptis dahulu, cek dulu kebenarannya. Walaupun tipe-tipe telepon ini sudah lama, tapi masih banyak yang terkena ya Kak. Nah, kalau yang terkini itu melalui WhatsApp ya Kak, apa banyak juga modusnya? Oh, ini banyak banget nih Kak. Mungkin teman-teman juga kayaknya udah sering ya. Yang kalau sekarang itu kalau WhatsApp kan gampang ya, kita bisa ngirim link, kita bisa ngirim aplikasi, bahkan misalnya kayak undangan-undangan palsu tuh ada ya, iya, tahu kan Mbak ya, sering ya. Nah itu paling parah, karena paling parahnya gimana? Ketika kita mengklik itu bisa langsung mereka meretas handphone kita gitu, kesedot semua datanya. Nah itu udah ada korban di sini gitu. Jadi ketika bapak ibu di handphonenya itu ada mobile banking gitu kan, dan kita dengan nggak sadar itu ya udah diklik kayak tadi lah, misalnya bapak ibu tolong ini perubahan data pajak gitu kan. Habis itu bapak kalau nggak bayar, mungkin dia minta bayarannya itu kayak materai aja gitu, transfer aja 10.000 ke sini gitu kan, udah ditransfer 10.000. Silahkan bapak ibu misalnya dia kirim aplikasi M-Pajak, tapi aplikasinya itu bukan M-Pajak gitu, cuman kayak aplikasi yang sistem yang udah kayak dibuat menyerupai gitu. Iya betul. Ketika udah diinstal, nanti bisa mereka meretas apa kita, tabungan kita. Iya gitu. Jadi lebih parah lagi yang WhatsApp ini, karena memang kan teknologi udah canggih gitu kan. Itu lebih parah karena ketika kita udah install, udah kena lah handphone kita gitu. Jadi kalau bisa teman-teman jangan mau ya, jangan sampai tertipu gitu. Karena kalau untuk kita, kalau Bapak Ibu memang mau aplikasi kita itu udah ada resmi. Kan Play Store tuh resmi ya. Kalau misalnya di iOS juga langsung aja di aplikasi itunya di download gitu. Atau kalau kita kan di DJP online itu juga bisa di pajak.go.id, ini semua itu aplikasi ada. Silahkan mendownload aplikasi itu yang resmi gitu. Kalau dikirim-kirim orang tuh jangan mau gitu. Itu jangan sampai, apalagi ya kalau misalnya di luar pajak nih yang kayak undangan itu loh, itu parah banget itu, jangan sampai. Iya, file-file gitu. Iya betul, kayak PDF tapi padahal bukan PDF gitu. Nah, itu jangan sampai diklik atau diinstal gitu, Kak. Oke, bahaya sekali ya kan. Penipu-penipu ini menggunakan segala macam cara untuk menipu kita. Ya, jadi kita harus sering-sering mengupdate berbagai informasi yang insya Allah bisa menghindarkan kita dari kemungkinan terkena modus tersebut. Mungkin bisa jadi informasi buat teman-teman kita, orang tua kita, saudara kita, dan lainnya. Kalau lewat media lain ada lagi nggak? Media ini udah kayaknya udah banyak banget sih. Media lain juga ada nih, banyak juga. Sekarang tuh kan media sosial tuh banyak. Jadi kita tuh paling sering tuh menghabiskan waktu di media sosial ya, buka TikTok lah, buka Instagram gitu. Nah, jadi sekarang mereka juga berfokus ke situ, ke media sosial. Banyak juga mereka membuat akun-akun palsu gitu. Kayak misalnya Instagram palsu, mengatasnamakan kantor pajak ini gitu. Jadi sama aja, mereka kalau dari pajak tuh biasanya bilang kalian ada utang gitu, harus bayar. Dan jangan sampai mau kalau bayar lewat misalnya rekening transfer gitu, jangan mau. Kris juga jangan mau, karena kita tuh semua udah tersistem lewat DJP online pakai kode billing. Jadi kebanyakan kayak gitu. Kemudian ada juga waspadai juga Instagram yang jual beli. Nanti kalau misalnya mereka tuh bilangnya ini barangnya dari luar negeri, kan ada bea cukainya tuh. Jadi itu juga silakan di cross check. Dan alhamdulillah sekarang sih kalau untuk sharing ya, kalau sharing di internet tuh banyak juga menceritakan kalau misalnya saya ketipu gitu, itu banyak, bisa historinya kita cek. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya untuk jual beli juga silakan dicek, di cross check dulu aja, di Twitter juga bisa. Itu banyak tuh muncul akun ini adalah penipu gitu. Jadi harus waspada gitu Kak. Wah, ternyata juga ada ya dari telepon, WhatsApp, media sosial lain juga. Kalau dari surat kirim manual ada nggak Kak? Untuk kantor pajak masih ada. Iya, ada juga. Jadi mereka ini penipu ini udah kayak semua sisi ya, semua segi. Tidak luput mau dia internet mau offline gitu. Jadi dari surat pun ada. Jadi surat itu mereka memalsukan kod suratnya yang atasnya itu kan. Jadi dipalsuin. Kemudian sama kalau kita juga pasti mereka mengatasnamakan punya tagihan pajak, punya utang pajak. Itu juga akan dikirim ke alamat Bapak Ibu gitu. Tapi untuk tanda tangannya pasti memang
dibilang palsu ya, cuman masalahnya kan sekarang tuh bisa lah mereka meniru atau mempalsukan atau gimana supaya terlihat seperti memang dari kantor pajak. Tapi kalau dari kita, kalau bisa sih bisa ya, silahkan di cross check karena kita juga kan ada Instagram, kita ada tuh Pajak Padang Sidimpuan, kemudian internet juga Twitter juga ada. Silakan Bapak Ibu kalau dapat surat itu jangan serta merta kalau sekarang tuh yakin itu. Dan kita juga masalahnya kalau kita enaknya kita itu sampulnya itu apa sih, amplopnya itu udah resmi, terus ada stempel juga, itu biasanya dari kami, terus nomor suratnya juga ada. Itu kalau itu insya Allah betul, tapi walaupun udah dapat itu silakan cross check dulu gitu. Ya kan yang pasti kalau misalnya kita ngirim surat denda atau tagihan pajak itu ada kode billing di belakang, bukan nomor rekening. Jadi jangan sampai mau bayar pajak mau lewat orang lain, mau lewat nomor rekening, mau kris gitu kan, jangan. Jadi kita hanya satu yaitu kode pajak, kode billing dari DJP online. Jadi jangan sampai tertipu gitu. Oke Kak, jadi ada beberapa tanda yang bisa kita kenali apakah ini penipuan atau bukan. Pertama itu dari bahasa. Bahasa yang digunakan itu apakah bahasanya memaksa atau mengancam. Mungkin di awal telepon atau di awal SMS atau di awal ngechat gitu kan mungkin menggunakan bahasa yang baik, tapi kelamaan menggunakan bahasa ancaman. Jadi jika kawan pajak menerima pesan yang menggunakan bahasa yang sangat memaksa atau mengancam, misalnya kawan pajak akan langsung dikenakan sanksi atau dipenjara gitu kan, jadi itu merupakan tanda bahaya karena pegawai pajak yang resmi tidak akan menggunakan cara-cara intimidasi seperti itu kepada kawan pajak. Nah, kemudian permintaan transfer ke rekening pribadi seperti yang disampaikan ke Kak Vina tadi, karena sebenarnya DJP itu tidak pernah meminta pembayaran langsung ke rekening pribadi karena semua pembayaran pajak hanya bisa dilakukan melalui kanal-kanal resmi seperti bank atau e-billing. Jadi jika kawan pajak dimintai mentransfer uang ke rekening pribadi, udah pasti itu penipuan gitu ya. Kemudian alamat email atau nomor telepon yang tidak resmi. Periksa kembali dengan teliti alamat email atau nomor telepon yang menghubungi kawan pajak. Jika email yang berasal dari domain yang tidak resmi atau nomor telepon yang tampaknya mencurigakan, sebaiknya tidak usah ditanggapi. Semua komunikasi dari Ditjen Pajak menggunakan domain resmi yaitu @pajak.go.id. Maka selain itu berarti tidak resmi yang menjurus ke penipuan. Kemudian ada tautan atau file yang mencurigakan seperti kayak sekarang itu kayak undangan yang formatnya sekarang ujungnya itu .apk. Nah, kawan pajak itu jangan pernah mengklik tautan yang mencurigakan atau mengunduh file yang dikirim tanpa kawan pajak minta. Banyak penipu menggunakan cara ini untuk mencuri data pribadi. Jadi kalau misalnya kita udah ngeklik aplikasi itu, jadi data-data yang di handphone itu langsung kesedot. Jadi data-data pribadi kita sudah dipegang atau udah diambil oleh si penipu, gitu Kak. Oke, itu tadi kita sudah Kak Maya sudah menyampaikan untuk bagaimana mengenali modus-modus penipuan ya. Iya. Lalu selanjutnya masih Kak Maya nih, gimana tips untuk menghindari penipuan tersebut Kak? Baik, kami akan berbagi beberapa tips untuk menghindari penipuan pajak yang bisa kita terapkan sehari-hari. Nah, tips yang pertama yaitu verifikasi informasi atau permintaan data yang mencurigakan. Jika kawan pajak merasa ada yang tidak beres, kawan pajak bisa menghubungi kantor pelayanan pajak atau menghubungi DJP melalui beberapa saluran pengaduan resmi seperti telepon kering pajak di nomor 1.500-200 atau langsung mengadukan ke alamat email yaitu pengaduan@pajak.go.id, atau kawan pajak yang punya akun Twitter bisa langsung di @kring_pajak, bisa langsung dari situs pengaduan.pajak.go.id atau bisa langsung live chat di pajak.go.id. Kemudian tips yang kedua yaitu jangan panik. Penipu seringkali memanfaatkan kepanikan kita. Jadi, jika kawan pajak dihubungi dan diberi informasi bahwa kawan pajak punya masalah pajak, nah jangan langsung panik. Luangkan waktu untuk menenangkan diri sebentar, lalu memeriksa kebenarannya, datang langsung ke KPP atau menghubungi langsung. Tips yang ketiga yaitu gunakan kanal pembayaran resmi. Selalu pastikan kawan pajak menggunakan kanal pembayaran resmi seperti e-billing atau
bank yang ditunjuk oleh DJP. Hindari melakukan pembayaran melalui rekening pribadi. Kemudian tips yang keempat yaitu laporkan penipuan. Jika kawan pajak merasa menjadi target penipuan, segera laporkan ke pihak berwenang. Kawan pajak bisa melaporkan penipuan ke krim pajak juga atau ke polisi jika kawan pajak sudah terlanjur tertipu. Oke. Iya, itu tadi rekan ya, untuk mengenali dan menghindari modus-modus penipuan. Jadi gimana nih Kak? Misalnya nih saya Angel ya sudah terlanjur mentransfer uang ke si penipu, apa yang harus Angel lakukan nih Kak? Jadi kawan pajak jika sudah terlanjur mentransfer beberapa uang ke penipu gitu kan, segera laporkan ke pihak bank di mana Kak Angel tadi melakukan transfer uang ke penipu tersebut. Kemudian nanti laporkan juga kejadiannya itu ke kepolisian dan informasikan ke DJP juga melalui krim pajak, karena penting untuk bertindak cepat agar penanganannya juga lebih efektif gitu kan. Oke. Nah, apakah setiap surat pajak yang datang ke rumah harus Angel cek ke kantor pajak langsung nih Kak? Sebenarnya surat dari DJP itu biasanya sudah memiliki kode dan tanda pengenal khusus. Biasanya kita kasih itu stempel, nomor, dan alamat ya gitu. Namun jika Kak Angel nih atau kawan pajak yang di rumah ragu atau merasa surat ini mencurigakan, jadi nggak ada salahnya juga kawan pajak untuk melakukan pengecekan langsung, datang ke kantor pajak yang bersangkutan untuk memastikan surat ini asli atau enggak gitu. Oke, ya. Nah tadi kan kita sudah membahas adanya skema-skema penipuan terkait aplikasi yang sudah tadi disampaikan oleh Kak Vina ya Kak Maya. Jadi kalau misalkan nih kita sudah menginstal aplikasi jahat itu yang kita peroleh dari link yang mereka berikan, gimana langkah-langkah untuk mencegahnya? Baik, jadi melansir dari laman Bank Indonesia, jadi ada beberapa langkah pencegahannya. Yang pertama itu matikan akses internetnya. Nah, cara ini bertujuan untuk menghentikan malware yang mungkin terkandung dalam aplikasi tersebut. Hal ini akan mencegah malware mencuri data atau menyebar ke perangkat lain. Kemudian hapus aplikasi yang mencurigakan, karena kawan pajak perlu membuka menu pengaturan, lalu pilih aplikasi, kemudian temukan dan hapus aplikasi yang baru saja kita unduh atau kita install setelah mengklik aplikasi tersebut. Kemudian hubungi bank, segera laporkan kejadian kepada pihak bank sesegera mungkin. Nantinya pihak bank akan mengambil langkah-langkah pengamanan lebih lanjut. Kemudian ganti password semua akun yang terhubung dengan data pribadi. Sebisa mungkin gunakan password yang kuat atau yang unik gitu ya untuk setiap akun. Kemudian lakukan factory reset, tapi ini opsional. Ini dilakukan jika kawan pajak masih ragu ya gitu. Lakukan backup data penting atau lakukan reset setelan pabrik pada perangkat kita. Langkah ini akan menghapus semua data dan aplikasi di perangkat, termasuk malware yang mungkin masih tersembunyi di dalam HP kita. Kemudian langkah yang terakhir, hubungi pihak aparat penegak hukum, karena laporan kawan pajak dapat membantu pihak berwenang dalam mengusut dan menghentikan aksi penipuan yang merugikan masyarakat. Oke, ya itu dia ya rekan Rau untuk bagaimana caranya langkah-langkah mencegah. Tadi alhamdulillah kita sudah terlanjur menginstal aplikasi. Mungkin ini langkah-langkahnya agak banyak ya. Iya, tapi ini opsional juga, tergantung case-nya juga ya. Ya karena mungkin rekan Rau yang mendengarkan ini karena cukup kompleks dan banyak, bisa diulang lagi nanti mendengarkan di YouTube kita di @rawfm Padang Selingkuhan ya. Oke, yang terakhir buat kakak ini ada lagi nggak yang ingin disampaikan buat yang Kak Maya ini? Ya, mudah-mudahan ini nggak terjadi pada kita ya. Ya kalau bisa, jangan terlalu cepat percaya dengan telepon atau pesan asing yang masuk ke kita. Coba cek dulu kebenarannya, cek dulu ciri-ciri penipuan seperti apa yang udah kita sampaikan tadi gitu ya. Intinya sudah pasti kalau ada yang meminta transfer uang ke rekening pribadi, udah pasti itu bukan dari DJP.
hati-hati juga dengan klik link-link atau download melalui pesan singkat, walaupun misalnya ya data yang dikasih tuh lengkap, kok bisa tahu semua seperti meyakinkan gitu, memang itu dari DJP. Ya bilang aja kalau ke penipunya ya nanti saya datang deh ke kantor pajak untuk klarifikasi, gitu aja. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis penipuan ini, para kawan pajak semua bisa mengakses situs pajak.go.id. Direktorat Jenderal Pajak sudah mempublikasikan beberapa contoh modus penipuan, termasuk SMS dan email palsu, agar masyarakat bisa lebih waspada. Nah, saya sarankan juga untuk mengunjungi situs tersebut dan mempelajarinya. Jadi kawan pajak jangan lupa juga untuk follow akun Instagram DJP, yaitu @ditjenpajakri dan @pajak-padang-sidempuan. Karena semua informasi terbaru tentang perpajakan kita share di sana, gitu Kak. Oke Kak Angel dan kawan pajak, ini mungkin sedikit keluar dari tema kita di sore hari ini. Jadi kami akan memperkenalkan aplikasi terbaru dari DJP yang rencananya akan launching pada awal tahun 2025. Namanya adalah Cortex. Mungkin sebelumnya juga sudah pernah kami sampaikan pada saat siaran radio beberapa bulan yang lalu. Jadi Cortex merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Sistem ini dirancang dengan mengedepankan kegunaan atau kepraktisannya. Nah, Cortex ini mengintegrasikan beberapa layanan yang selama ini telah disediakan oleh DJP, seperti layanan pada DJP Online, Innova, pembayaran, IOI, dan lainnya, dengan menyatukan layanan tersebut ke dalam menu dan submenu pada portal wajib pajak. Cortex ini sendiri memiliki dua tampilan, yaitu tampilan untuk petugas pajak dan tampilan untuk wajib pajak. Nah, untuk wajib pajak sendiri nih Kak Angel, tersedia yang namanya portal wajib pajak atau dikenal juga dengan TP Portal, di mana portal WP ini memberikan kemudahan pembuatan akun wajib pajak dalam rangka memberikan kenyamanan akses layanan digital terintegrasi dan terpersonalisasi sesuai dengan kebutuhan WP. Melalui akun WP ini, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban WP seperti pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan berbagai pengajuan permohonan lainnya dapat dilakukan secara digital, borderless, termonitor, dan terintegrasi. Saat ini sendiri, Cortex itu tersedia dalam bentuk perwarupa atau prototipe, namun tampilan akhirnya nggak jauh berbeda dengan tampilan yang saat ini digunakan untuk kegiatan edukasi. Cortex ini dipersiapkan dalam dua bahasa nih Kak Angel dan kawan pajak, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sebelumnya juga DJP dan khususnya KPP Pratama Padang Sidempuan itu sudah melaksanakan edukasi Cortex kepada WP di wilayah kerja KPP Pratama Padang Sidempuan, dan masih akan terus memberikan edukasi terkait dengan Cortex ini kepada WP. Jadi untuk kawan pajak yang tertarik belajar, bisa loh daftar kelas pajak yang kami adakan setiap hari Kamis. Jadi nanti bisa daftar terlebih dahulu, kemudian bisa mengikuti kelas pajaknya supaya tahu apa itu Cortex gitu. Nah, saat ini juga DJP telah menyediakan simulator Cortex yang dapat kawan pajak akses melalui portal WP simulasi.pajak.go.id yang bertujuan untuk memperluas jangkauan edukasi aplikasi Cortex kepada lebih banyak WP. Jadi nggak terbatas hanya kelas pajak di KPP aja. Jadi WP juga bisa mencoba sendiri melalui simulator ini. Adapun aplikasi simulator ini disediakan untuk memberikan pengenalan menu-menu aplikasi Cortex dan memberikan pengalaman penggunaannya kepada WP. Simulator ini juga berbasis internet nih. Jadi kawan pajak dapat mengaksesnya melalui perangkat kawan pajak sendiri di rumah. Yang penting ada koneksi internet, nah bisa diakses. Data pada aplikasi simulator ini merupakan data contoh, jadi tidak terhubung dengan sistem intinya nantinya. Untuk kawan pajak yang ingin mengakses simulator Cortex bisa terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui akun DJP online masing-masing yang sudah terdaftar selama ini. Nah, nanti tujuannya adalah untuk mendapatkan username dan password akun simulator gitu, Kak Angel dan kawan pajak. Oke, baik. Nah, Kak, apakah aplikasi terbaru ini menambah aplikasi baru atau mengganti aplikasi yang saat ini digunakan? Oke, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya Cortex ini akan mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini
sudah kita gunakan, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan permohonan ke dalam satu aplikasi saja, yaitu Cortex yang berbasis web. Jadi bisa dibilang Cortex ini nantinya akan menggantikan seluruh aplikasi yang ada saat ini, yang kita gunakan saat ini gitu. Oke. Jadi nggak perlu lagi dong ya Kak, kita membuka beberapa aplikasi atau beberapa web untuk melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai wajib pajak. Karena semua bisa kita akses dalam satu aplikasi ya Kak ya. Iya, tepat sekali nih Kak Angel. Jadi nantinya mulai dari pendaftaran NPWP, pembuatan kode billing, pelaporan SPT masa dan tahunan, serta permohonan wajib pajak lainnya bisa dilakukan melalui satu portal saja. Nah, bagi kawan pajak yang saat ini ingin tahu, boleh mendaftarkan diri untuk memperoleh akses simulatornya melalui DJP online agar nantinya kawan pajak sudah memiliki gambaran tentang Cortex itu sendiri. Jadi pada saat launching di tahun 2025 nggak terlalu bingung nih, udah punya gambaran apa itu Cortex terlebih dahulu. Oke, untuk lebih memberikan pengalaman kepada pendengar kita, mungkin boleh kita tahu Kak gimana caranya untuk menggunakannya itu Kak? Oke, jadi untuk mendaftarkan diri memperoleh akun simulatornya itu ya Kak Angel ya. Jadi bagi kawan pajak yang sudah memiliki akun DJP online sebelumnya bisa masuk terlebih dahulu ke akun DJP online-nya. Kemudian pada halaman awal atau tampilan dashboard di bagian sisi sebelah kanan ada gambar daftar simulator Cortex. Nah, kawan pajak bisa langsung klik saja pada gambar tersebut. Nantinya akan muncul tampilan di mana kawan pajak akan diminta untuk mengisi alamat email kawan pajak. Dipastikan alamat email yang diisikan adalah alamat email yang aktif ya kawan pajak ya, karena nanti kalau misalnya nggak aktif, username dan passwordnya tidak akan terkirim gitu. Nah, setelah kawan pajak mengisi alamat email yang aktif tadi, kemudian klik simpan, maka akan muncul pop-up registrasi berhasil. Jadi akan ada notifikasinya di DJP online bahwa registrasinya berhasil. Setelah itu, kawan pajak bisa mengecek email kawan pajak secara berkala. Jadi email yang tadi didaftarkan bisa dicek secara berkala untuk memperoleh username dan passwordnya. Jadi biasanya dia tidak langsung masuk, tapi kita tunggu aja, kita cek secara berkala. Nantinya jika kawan pajak sudah menerima username dan password tersebut, username dan password tersebutlah yang akan kawan pajak gunakan untuk masuk ke akun simulator Cortex-nya. Jadi tadi alamatnya yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, kemudian setelah itu kawan pajak setelah masuk nanti akan dapat menjelajahi seluruh menu yang tersedia pada TP portal tersebut atau simulator Cortex tersebut, karena nanti akan ada petunjuknya juga kalau misalnya kawan pajak klik pada setiap menu atau submenu yang tersedia. Jadi nanti kalau misalnya diklik itu nanti akan ada notifikasinya, itu untuk apa, digunakan untuk apa, menu tersebut untuk apa, submenu tersebut untuk apa, seperti itu. Jadi nanti kawan pajak udah benar-benar punya gambaran seperti apa itu TP portal yang akan kita gunakan di tahun 2025 nanti gitu. Selamat mencoba buat kawan pajak. Mungkin Kak Angel juga nanti bisa mencoba kalau sudah punya NPWP dan sudah punya akun DJP online gitu ya Kak. Siap, oke. Nah, iya rekan Raul dan juga kawan pajak di rumah sudah bisa ya memulai mencoba aplikasi terbaru dari DJP ini, karena aplikasi ini akan mulai dilaksanakan di tahun depan. Dan kalaupun kawan pajak di rumah bingung, bisa langsung datang ke KPP Pratama Padang Sidimpuan untuk meminta bantuan kakak-kakak penyuluh ya. Dari Kak Vina, Kak Maya dan juga Kak Tiara ini tentunya. Kami siap membantu. Iya, betul. Oke, mungkin itu ya rekan Raul dan juga kawan pajak di rumah tambahan dari Kak Tiara. Dan gak terasa ya kita sudah berada di akhir ini rekan Raul. Dan mungkin dari Angel ini perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini tidak hanya memberikan kemudahan tapi juga menjadi gerbang kejahatan siber ya Kak ya. Itu tadi penipuan yang marak terjadi, bahkan mengatasnamakan lembaga negara seperti Jenderal Pajak ini, Direktorat Jenderal Pajak Maksud Angel ya. Oke, tentunya buatnya rekan Raul di rumah selalu berwaspada dan jangan sampai tertipu itu ya. Dan ini Angel bakal sampaikan, KPP Pratama Padang Sidimpuan membuka layanan perpajakan melalui WhatsApp atau SMS. Untuk pelayanannya, yang pertama permohonan aktivasi EVIN dan melalui nomor 0812 3444 7118. Kemudian permintaan kode billing atau kode bayar pajak melalui nomor 0812 3444 7118.
Dan yang terakhir, jangan lupa ikuti KPP Pratama di sosial media Instagram @pajakpadangsidimpuan, kemudian Twitter atau X ya sekarang @pajakpadangsidimpuan, dan Facebook KPP Pratama Padang Sidimpuan. Oke, itu dari Angel. Mungkin dari kakak-kakak sebagai closing statement atau pesan yang disampaikan kepada kawan pajak atau pendengar di rumah, disilahkan. Oke, baik Angel, terima kasih. Kami dari KPP menghimbau kembali untuk kawan pajak segera melaporkan SPT tahun 2023 dan 2024 yang akan segera berakhir. Jadi diingatkan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melaporkan SPT tahunan 2024 yang dimulai dari bulan Januari 2025. Kemudian ada pesan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak tidak dipungut biaya, dan jangan mengiming-imingi petugas kami dengan pemberian dalam bentuk apapun. Pegawai kami dilarang menerima gratifikasi. Jangan percaya kepada orang atau pihak-pihak yang menawarkan atau mempermudah pengurusan, karena seluruh pelayanan sudah sangat mudah dan jelas. Silakan bertanya kepada pegawai yang berwenang. Kami akan dengan senang hati menjelaskan jika Bapak Ibu mengalami kesulitan. Laporkan jika ada oknum-oknum yang mencoba menawarkan bantuan dengan meminta sejumlah imbalan. Oke, terima kasih Kak Angel. Baik, itu dia ya rekan-rekan closing statement atau pesan yang disampaikan tadi diwakilkan oleh Kak Tiara. Dan juga terima kasih kepada Kak Tina, Kak Maya, dan juga Kak Tiara untuk himbauan atau pesan untuk hari ini tentang berbagai macam jenis penipuan atau skema penipuan yang dilakukan oleh penipu yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Dan kepada rekan Rau, pendengar di rumah, pendengar setia kami, Rau FM dimanapun berada, semoga kita terhindar dari segala bentuk penipuan yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini untuk memperkaya diri tentunya ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa di sore hari ini, dan juga buat rekan Rau, terima kasih atas kebersamaannya. Mungkin sekian dari pada Angel dan juga Kak Pinang, Kak Maya, dan juga Kak Tiara. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak.